Selamat pagi guys. Pagi ini kita melaksanakan pengecekan rutin. Jadi di sini saya mau berbagi aktivitas teknisi listrik yang ada di Airnav Tower. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya. Boleh. Kita ngecek semuanya, Pak. Ini salah satu personil FLM sedang melaksanakan pengecekan arus dan tegangan di peralatan STS. Nanti sambil kita lihat STS itu seperti apa bentuknya, dan saya juga nanti jelasin bagaimana cara kerja STS. Nah, ini adalah ruang standby kita. Ya, Mas. Ini parameter yang biasa kita cek dan kita lakukan pencatatan. Seperti arus dan tegangan. Kita lanjut ke peralatan panel. Ini panel distribusi, main panel untuk chiller. Chiller kita di sini yang aktif ada 3 unit. Ini untuk chiller 2 dan 3. Ya, Mar, ini. Dan ini untuk chiller 1. Nah, di sini kita harus memastikan tegangan yang masuk ke sistem panel distribusi itu normal. Ini menunjukkan nilai 380 volt. Ini tegangan pas to netral. Ini tegangan pas to pas. Nah, ini untuk menunjukkan arusnya. Nah, ini karena panel ini juga bergabung untuk peralatan AC yang lain ya. Jadi bukan cuma chiller aja yang masuk ke sini, tapi seperti AC precision juga masuk. Jadi arus yang terbaca di sini tidak murni harusnya arus chiller. Untuk di sini, ini adalah panel untuk AHU atau air handling unit. Panel ini fungsinya untuk mendistribusikan power ke unit AHU 14, 12 dan 13. Oke, kita lanjut ke AHU 10. AHU ini untuk mensuplai udara dingin ke gedung tower, gedung tempat kontrol ATC. Jadi yang mendinginkan area tower itu AHU ini guys. Ada 2 AHU yang mensuplai udara dingin, AHU 10 dan AHU 10A 10B. Nah, ini kita cara pengukurannya dan pencatatannya. Jadi setiap hari itu kita harus melaksanakan pengukurannya seperti ini untuk memastikan arus dan tegangan yang masuk normal. Nah, dari arus dan tegangan itu kita bisa tahu apakah kerja motor listrik AHU normal atau tidak. Kalau kelihatan tidak normal dari nilainya, kita bisa melaksanakan pemeliharaan perbaikan. Nah, saat ini kita lanjut ke gardu. Kita melaksanakan pengecekan rutin ke gardu. Gardu induk untuk T7 dan P7. House dan player.
Oke guys, kita masuk ke ruang gardu. Ini ruang gardu yang mensuplai seluruh listrikan di JATS, Jakarta Traffic Service Center. Nah, ini untuk distribusi jaringan priority. Jadi kita di bandara ini untuk khususnya area JATS itu jaringan yang masuk ke area kita ini ada dua, jaringan priority dan teknikal. Dan kita lanjut ke jaringan teknikal. Nah, untuk pembacaan meteringnya itu kita menggunakan power meter dari Siemens. Oke, kita lanjut ke gardu yang lama. Ini jadi ada dua ruangan ya guys ya. Ini gardu lama dan ini gardu baru. Tapi masih dalam satu area. Untuk di dalam gardu lama, di sini ada trafo kering untuk jaringan priority dan trafo basah dan kering untuk jaringan teknikal. Nah, ini adalah fasilitas panel TF tegangan tengah untuk cafe. Feedernya dari MPS angkasa pura 2. Untuk pengecekan trafo sendiri kita baca parameter yang ada di display. Kita lanjut ke AHU 15. Ini AHU 15B yang mensuplai area lobi sampai ke area perkantoran staf. Untuk AHU 15B ini menggunakan motor listrik berkapasitas 18,5 kW. Berapa? 28,4 29,8. Nah, ini adalah panel distribusi powernya ya guys ya. Setelah dari sini kita lanjut ke AHU 15B untuk suplai udara dingin ke ruang lobi sampai ke ruang teknik. Ini AHU 15A. Belum tadi saya sampaikan untuk suplai AHU dari ruang lobi sampai ke ruang teknik. Oh, ini baru habis itu doang deh. Nah, untuk AHU ini Atas ini dia. kapasitas motor yang digunakan 15 kW. Pak. 17,5 16,3 16,2 gitu. Oke.
Oke, kita lanjut ke AC presisi. AC presisi ini bedanya dengan AC sekitar biasa, ada di kepresisian suhu dan kelembapannya. Jadi apabila suhu ruangan sedang naik, si AC ini akan beroperasi, kompresornya akan masuk untuk mendinginkan udara, dan kelembabannya juga diatur oleh AC presisi ini. Ini adalah panel kontrol AC presisi. Kita menggunakan merek Ezon. Ini adalah unit inverter yang fungsinya untuk mengatur frekuensi motor indoor atau motor blower. Jadi di sini setiap sistem itu kita selalu punya dua ya guys. Ini fungsinya untuk menjaga keandalan. Jadi apabila salah satu unit rusak, unit yang lain bisa dioperasikan sambil menunggu perbaikan unit yang rusak, gitu ya. Oh ya, sebelumnya itu tadi AC presisi kapasitasnya 25 TR untuk satu set. Dan ini kapasitasnya 50 TR untuk satu set. Jadi kompresor ini per unit berkapasitas 25 TR. Coba. Belum ada yang masuk ya? Alarmnya apa? Enggak ada. Di pas ya. Di sini untuk kontrolnya sendiri menggunakan kontaktor. Ini kontaktor untuk chiller ya guys. Ini untuk kontaktor fan condenser dengan kode CMF1, CMF2, CMF3 dan CMF4. Karena kita ada dua unit kompresor, kondensernya ada 4 unit, makanya ada 4 kondenser. Nah, ini untuk kompresor. Untuk panel kontrolnya sendiri itu sama dengan yang kapasitas 25 TR tadi, modelnya sama, cuma hanya kapasitas kontaknya aja yang berbeda, lebih tinggi karena kapasitasnya lebih besar. Suplainya pun berbeda. Nah, dan suplainya juga berbeda. Jadi karena kita untuk supply area peralatan, jadi menjaga kepresisian kelembaban itu penting ya guys, agar peralatan komunikasi yang kita gunakan itu lifetime-nya tetap terjaga. Ini supply AC presisi untuk peralatan processing. Nah, sekalian saya jelaskan juga cara kerja AC pada umumnya. Nah, di sini adalah fungsi kompresor untuk memompakan gas bertekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Nah, jadi dari kompresor kemudian disalurkan ke area kondensor. Nah, di
sini di area kondensor terjadi perubahan suhu karena suhu gas yang tinggi tadi dibuang oleh fan blower kondensor. Nah, output dari kondensor berubah menjadi gas bertekanan tinggi tapi suhunya sudah rendah. Nah, kemudian dilanjutkan kembali suplainya ke area expansion valve. Di expansion valve ini di sini dirubah tekanannya, guys. Tadinya tekanannya tinggi menjadi tekanan rendah karena kita ingin mendapatkan suhu dan tekanan yang baik pada saat masuk ke area indoor atau sering disebut dengan evaporator. Nah, di dalam area indoor ini, di sini refrigeran yang sudah dirubah tadi tekanannya menjadi rendah dan suhunya menjadi rendah juga disemburkan oleh fan blower melewati pipa-pipa. Angin disemburkan oleh fan blower melewati pipa-pipa sehingga udara yang dingin itu tersalurkan melalui ducting ini. Nah, ya, jadi secara umum kerja AC itu seperti itu, baik AC sentral ataupun AC split wall seperti yang biasa kita pakai di rumah. Nah, untuk pembagian ductingnya yang sebelah sana itu ya, ini adalah pipa untuk supply ke ruangan dan ini adalah pipa return. Jadi keduanya harus saling bekerja seimbang. Nah, ini adalah seluruh ruangan peralatan yang tadi disuplai oleh AC kita. Jadi kita harus tetap menjaga seluruh ruangan di peralatan itu, di ruangan peralatan itu di bawah 23 derajat. 11,4 3,9. Ini adalah UPS tipe modular. Jadi Frekuensi 50. selain pengecekan Baterai. tata udara, kita juga 246. memeriksa atau Temperatur melaksanakan baterai pengecekan 19. catu daya untuk peralatan-peralatan Copper 27. yang bersifat sangat-sangat penting. Daya Kita harus pastikan 0,8, kehandalan dan kualitas 2,2, plug supply-nya 0,7. agar Normal. operasi tetap bekerja normal. Dan ini adalah seluruh ruangan ya, hasil dari operasi AC presisi nomor 1 dan 2 yang tadi sebelumnya kita bahas. Kita lanjut ke ruang kontrol. Kita cek suhu udara dan UPS di dalam area ruang kontrolnya. Bawa ke dalam. Ya. Ini adalah ruangan operasional untuk kontrol APV dan ACC. Ini adalah panel untuk suplai udara dingin unit AC primer Film R merek CC Connected R. Ini pengecekan yang sama juga seperti di ruang peralatan. 9,3 8,7 UPS modular tipe modular 50. kapasitas 40 RT 220 21 220 382 rata 11,4 13,3 13 50 baterai 245 temperatur baterai 21,2 copper 31 daya 1,4 1,7 2.
kita lanjut ke area pompa distribusi chiller dan AHU. Nah, ini adalah area panel. Kita harus memastikan arus dari motor itu 12,7 tetap sesuai dengan spesifikasinya, guys. 12,2 Kerja kontrolnya sama seperti 12. konvensional biasa, menggunakan sistem start delta. 11,9 14,5 12,6 11,7 11,6 pompa 1 291 340. Ini adalah pompa yang mendistribusikan udara dingin hasil dari chiller ya, guys. Nah, setiap harinya pompa yang mendistribusikan air dingin ke AHU itu yang beroperasi ada 3 unit. Jadi satu unit di sini ada total 4 unit, satu unit bersifat standby. Nah, untuk pompa sirkulasi air dalam sistem chiller sendiri, kita memiliki 2 unit tapi yang beroperasi 1 unit. Jadi 1 unitnya bersifat standby. Oke guys, kita masuk ke area sistem AC sentral chiller. Kita punya 3 unit berkapasitas masing-masing 180 TR. Nah, 2 unit dengan sistem magnetic turbo core dan 1 unit sistem konvensional atau screw. Kita pakai sistem screw yang untuk konvensionalnya. Kita lanjut ke panel kontrol. Ini adalah panel kontrol dari chiller turbo core, magnetic turbo core. Kita sini menggunakan merek RC. Pada saat Dan terbaca di sini awal dia suhu membuka. ruangan sekitar ya guys tapi ya. setelah dia normal Ini adalah kan itu HMI-nya untuk si chiller sendiri. udah brodot aja 114 135. Yap. Nah, di sini kita melakukan pencatatan selain arus dan tegangan, kita juga memeriksa tekanan dari refrigerannya ya guys. Ini adalah tekanan rendah, ini tekanan tingginya. Nah, kompresornya sendiri ada di dalam kotak ini. Bentuknya lebih simpel karena dia bekerja dengan sistem magnetik. Ada 2 unit, jadi setiap unit itu berkapasitas 90 TR. Untuk sistem part yang lainnya sama saja seperti konvensional. Yang menjadi pembedanya adalah kompresornya. Kompresornya itu seperti tadi saya sebutkan menggunakan sistem magnetic turbo core. Ini adalah bagian dari cooler chiller RC ini atau magnetic turbo core. Nah, ini
dengan sistem cooler AC konvensional biasa yang berada di luar sub atau pipa-pipa itu, ini adalah refrigeran yang kelihatan dari kaca ini guys. Kalau AC konvensional kan biasanya yang kelihatan di si gelas itu air, tapi untuk AC turbocore yang berada di luar pipa itu adalah refrigerannya sendiri. Jadi yang di dalam pipa tembaga itu malah air. Jadi di sini air itu dimasukkan ke dalam pipa-pipa kecil, kemudian disalurkan kembali ke dalam pipa sistem distribusi chiller. Nah, untuk mengatur tekanan dari refrigeran ini, di sini menggunakan expansion valve. Expansion valve yang digunakan di sini yang ada yang kelihatan warna merah bata ini ya. Ini ada ini namanya expansion valve. Nah, yang ini adalah chiller konvensional yang tadi saya sebutkan. Sini kita. Biar kita lihat perbedaan dari sistem kerja cooler konvensional dengan turbocore. Kita tekan itu. Side glassnya nggak kelihatan ya guys, tapi seperti tadi saya sebutkan, sistem kerja cooler konvensional itu yang berada di dalam tabung ini, dalam pipa-pipa tembaganya itu adalah refrigeran, sementara yang di dalam sekelilingnya itu, di dalam sekeliling tabung itu adalah air, kebalikan dari turbocore tadi. Oke, kita lanjut ke ruang UPS. Ini adalah ruangan baterai UPS kita, dan yang sedang kita cek ini adalah UPS modular untuk sistem backup UPS kita. Rectifier Berkapasitas 120 kVA. 20, 23, 21, 384, 385, 382, 07, 06, 07.
Ya. Nah ini adalah baterai yang kita gunakan untuk sistem otonomi di UPS. Jadi apabila satu daya utamanya mati, baterai ini akan menjadi sumber daya utama untuk peralatan di sekitar tower. Nah, satu unit baterai ini bertegangan 12 volt DC. Kita lanjut ke ruang UPS. Ini adalah ruangan UPS kita, guys. UPS sentral untuk seluruh peralatan yang ada di Jakarta Traffic Service Center. Kita ada 2 unit UPS standalone merek Bening, kapasitas 200 kVA per unitnya. Nah, ini kita sedang melakukan pengecekan arus, tegangan, suhu dari si UPS, termasuk juga frekuensinya. Ini adalah STS yang tadi di video awal saya sudah ceritakan. STS ini fungsinya itu prinsip kerjanya sama seperti COS atau ATS, guys. Jadi ini bedanya dengan konvensional adalah sistem transfernya. Untuk sistem transfer si STS itu hanya memakan waktu 0,4 milisecond. Jadi sama sekali tidak ada kedipan. Jadi kita menjaga setiap peralatan itu tidak ada interrupt sama sekali. Kita menjamin kualitas satu daya di peralatan itu selalu handal dan tersupply. Total STS yang ada di JATS ini berkisar 7 untuk di sekitar tower, dan masih ada lagi di gedung-gedung di luar dari tower. Ini pengecekan arus untuk 6,5. panel distribusi yang Standby. disuplai oleh UPS. 19,1. 25,6. Jadi untuk panel distribusi ini 18,6. selain kita mengecek 14. arus dan tegangan, kita juga mengecek suhu dari kabel untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Operator kabel 20 2 kali 20. Tiga koma lima, 4,1, 7,9, 6, 8,7, 6,4, 7,5, 7,1. Standby. 10,3, 6,5, 6,8, 8,5. Standby. 11,6, 10,2, 7,3,
1,7, 1,5, 1,4. Dua tiga, 22, 22, 21, 21, 20, 19. Jadi kita setiap hari itu melaksanakan pencatatan ada sekitar berapa lembar itu? 6 lembar. Nah, itu semua akan direkap di dalam satu outner supaya semua data terkumpul. Jadi apabila ada satu gangguan kita bisa mengetahui histori dari setiap peralatan. Oke guys, itu dulu pembahasan kita untuk pagi hari ini. Bagaimana atau apa kegiatan teknisi listrik setiap pagi yang harusnya dilakukan. Ini penting untuk kita menjaga kehandalan dan kualitas catu daya peralatan yang kita supply. Sekian dulu ya guys, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.